semuanya. Kami dari kelompok Kerajaan Demak beranggotakan Muhammad Anugrah Pratama, Raya Sakina Zalea, Dan Nabila Oktara Bayani. kami akan menjelaskan bagaimana masuknya Islam ke Kesultanan Demak melalui 3 teori. Tonton terus ya. Jadi teori yang pertama adalah teori gujarat. Penyebaran Islam di wilayah kekuasaan Demak oleh Wali Songo dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui kesenian dan kebudayaan. Cara itu terbukti menjadi strategi yang efektif, menarik simpati masyarakat dan mengajak mereka masuk Islam tanpa melalui kekerasan. Salah satu contoh penyebaran Islam melalui kesenian yaitu seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni musik, dan seni sastra. Misalnya, dalam seni ukir terlihat dalam bangunan Masjid Agung Demak. Dan beberapa ulama di Indonesia menggunakan media wayang dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Karena pada masa lalu wayang sangat digemari oleh masyarakat, sehingga digunakan untuk media dakwah dengan menyisipkan nilai-nilai agama pada ceritanya sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Teori yang kedua, yaitu teori Persia. Nah, salah satu bangsa yang menyebarkan agama Islam di kota Demak ini, yaitu bangsa Iran. Nah, menurut teori Persia, dijelaskan bahwa masuknya Islam ke kerajaan Indonesia itu oleh kaum Syariah yang melalui jalur perdagangan oleh bangsa Persia atau Iran. Nah, jadi kan mereka datang ke kota Demak ini untuk pertama berdagang dan juga menyebarkan agama Islam. Kenapa mereka memilih kota Demak? Nah, jadi pertama, karena melihat kota Demak ini banyak dikunjungi oleh bangsa-bangsa asing, salah satunya bangsa Iran, dan juga orang-orang Muslim yang datang untuk berkunjung ke kota Demak tersebut. Nah, orang-orang asing yang berkunjung ini adalah umumnya para saudagar, jadi untuk berdagang mereka. Nah, yang kedua ini, mereka melihat di mana di kota Demak ini terdapat banyak sarana untuk beribadah. Nah, makanya mereka menjadikan kota Demak ini sebagai salah satu penyebaran agama Islam. Jadi, dapat diketahui bahwa bangsa Iran datang ke kota Demak yaitu umumnya untuk berdagang atau melakukan dua aktivitas sekaligus, yaitu menyebarkan agama dan juga melakukan perdagangan. Nah, selain teori Gujarat dan teori Persia yang temanku jelaskan sebelumnya, ada teori lain yang menjelaskan bagaimana masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori yang ketiga, teori Arab atau yang kita kenal juga itu teori Mekah. Ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahannya. Nah, teori ini mengatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara dibawa langsung oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada masa abad ke-7. Nah, masuknya Islam ini disebabkan oleh hubungan dagang antara para pedagang Arab dan para pedagang yang ada di Nusantara. Nah, masuknya Islam di Kesultanan Demak itu karena pada awalnya para pedagang Arab ini memiliki hubungan dagang dengan para pedagang yang ada di pesisir utara Jawa, tepatnya itu di Gresik. Gresik itu merupakan wilayah dari kerajaan Majapahit. Setelah itu, Islam kemudian disebarkan oleh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang dianggap sebagai wali pertama yang mengislamkan Jawa. Sejak Islam berkembang di Jawa, pengaruh agama Hindu Siwah dan Buddha itu yang ada di Majapahit secara perlahan mulai tergantikan oleh Islam karena pesatnya agama Islam di Jawa Timur. Nah, berawal dari Gresik, penyebaran agama Islam bergerak ke arah barat hingga menembus Lamongan, Tuban, hingga akhirnya masuk ke Jawa Tengah, tepatnya itu di Demak. Dalam menyebarkan agama Islam, para wali ini melakukan berbagai strategi pendekatan terhadap masyarakat. Sunan Kalijaga misalnya, yang berdakwah di Jawa Tengah, dengan cara memasukkan ajaran Islam ke dalam cerita wayang. Nah, pada waktu itu, masyarakat Jawa Tengah, baik dari kalangan bangsawan ataupun cendekian itu, adalah penggemar wayang, sehingga penyebaran agama Islam itu akan menjadi lebih mudah. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.